Baiklah, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu, saya di sini adalah guru BK baru untuk anak-anak di SMP Negeri 13 Madiun yang akan memberikan sebuah bimbingan untuk kalian. Nah, sebelum kita mulai bimbingan pada pagi hari ini, apakah anak-anak sudah pernah mengenal saya atau belum? Baiklah, kan kita juga pernah ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mari kita perkenalan lebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Dika Pradipya, atau bisa dipanggil dengan Pak Dika, dan saya di sini sebagai guru BK atau guru bimbingan dan konseling untuk kalian. Oh ya, ini saya masuk di kelas 7 apa ya? 7A ya. Oh ya, baik. Untuk anak-anak pada pagi hari ini apakah sehat? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kenapa saya masuk ke kelas ini dan saya akan memberikan apa untuk kalian. Nah, sebelumnya sudah pernah diberikan bimbingan atau belum oleh guru BP atau guru BK yang sebelumnya? Oh, baiklah. Oh, begitu, cuman sekedar saran atau sharing aja dan belum pernah dijelaskan mengenai bimbingan atau konseling yang sebenarnya. Baiklah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang akan saya berikan. Saya mohon untuk anak-anak tetap kondusif dulu. Nanti bila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan dan mengajukan tangan. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah bimbingan klasikal dalam bidang sosial. Ada yang sudah tahu mengenai bimbingan klasikal? Baik, saya kira juga belum tahu karena ini kan juga baru perkenalan. Akan saya jelaskan mengenai bimbingan klasikal itu tersendiri. Nah, bimbingan klasikal yaitu sebuah bimbingan atau sebuah konsep dari guru BK untuk menjelaskan atau memberikan sebuah penjelasan kepada kalian yang bersifat berkelompok atau banyak orang. Nah, pada bimbingan pada pagi hari ini saya akan memberikan bimbingan klasikal atau bimbingan kepada banyak orang atau kepada satu kelas dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini saya akan memberikan topik atau tema mengenai bimbingan pada pagi hari ini, yaitu mengenai membantu kepada sesama teman atau mengenali teman kita. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena pada masa sekolah menengah pertama atau pengajaran remaja, kebanyakan dari kalian itu pasti masih sukar atau cuek dengan teman sebaya kalian, apalagi kepada teman lawan jenis. Ya atau tidak? Nah, baik. Nah, dalam ini ada fungsi tersendiri. Saya memberikan penjelasan mengenai hari ini agar kalian bisa mempunyai perkembangan dalam bidang sosial, baik kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, atau tetangga dan keluarga, dan lain sebagainya. Pada hal ini, apakah masih ada yang belum jelas mengenai apa yang akan saya berikan pada pagi hari ini kepada anak-anak kelas 7 ini? Jika belum jelas bisa ditanyakan lagi, nggak apa-apa, nanti akan saya jelaskan. Di sini nggak usah tegang, kita have fun saja. Anggap saja emang ini nggak ada pelajaran, tidak ada mengenai dengan nilai rapor, jadi nggak usah takut. Guru BK yang dulu dan zaman sekarang itu sudah beda. Nggak ada namanya guru BK apa itu mencubit
terus menampar atau melakukan hal-hal yang tidak kepada siswanya, karena guru BK sekarang itu lebih bisa dikatakan lebih enak lah, lebih friendly kalau zaman sekarang atau zaman milenial pada akhir-akhir ini. Ya Mas, ada yang ditanyakan? Bagus, pertanyaan sangat bagus. Nah, pada bimbingan klasikal ini itu kan harus ada medianya. Itu baik kita menggunakan media papan tulis seperti ini, bisa kadang kita menggunakan PowerPoint dengan laptop atau dengan metode lainnya. Nah, pada ini saya akan menggunakan metode saya yang menyampaikan atau metode ceramah. Kenapa saya memberikan metode ceramah? Karena saya yakin sebagian besar dari kalian yang akan menerima bimbingan pada pagi ini pasti banyak sekali yang belum paham. Kenapa ketawa? Ya nggak apa-apa, bagus. Nah, kenapa saya akan memberikan dengan ceramah dulu? Supaya nanti saya supaya kalian itu bisa lebih paham dulu, bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, bisa mengambil simpulan atau inti dari bimbingan pada pagi hari ini yang akan saya berikan. Nah, baik, sebelum kita mulai pada bimbingan pada hari ini, kita akan mengadakan kontrak dulu mengenai kontrak bimbingan pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti saya akan memberikan sebuah games. Maaf tadi ada sedikit trouble atau masalah sedikit. Baik, kita akan lanjut mengenai hal tersebut. Nah, saya akan memberikan sebuah game nanti di awal dan di tengah. Kenapa? Agar kalian tidak bosan lah mengikuti bimbingan pada pagi ini yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, yang pertama kita akan melakukan games. Games itu mudah saja kok. Ini adalah games untuk bisa dikatakan untuk menangkap konsentrasi pada kalian lah. Contohnya simpel, nanti jika saya bilang satu, nanti kalian langsung menjawab ketiganya. Atau jika saya bilang ganjil, jadi kalian harus menyebutkan angka selanjutnya, yaitu angka ganjil. Contohnya, jika saya bilang satu, kalian langsung bilang 3. Paham? Nah, setelah 3, nanti lanjut ke angka ganjil yang selanjutnya itu 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ada yang paham? Ada yang belum paham? Ada yang sudah? Nanti jika ada yang berteriak salah, nanti silakan maju ke depan untuk memperkenalkan diri kalian. Paham? Baik, kita mulai game yang sesederhana ini supaya kalian tidak bosan dalam mengikuti bimbingan. 1, 7, 11, 15, 21, 27, 33, 41, 57. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menyinggung mengenai materi yang akan saya berikan. Nah, materi ini saya akan memberikan mengenai saling membantu atau mengenal teman kalian. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit mengenai hal ini supaya kalian bisa lebih mengeksplor diri, agar kalian juga bisa mengembangkan diri kalian masing-masing. Nah, di sini ada yang tahu membantu teman itu seperti apa? Bisa angkat tangan. Baik, bisa dijelaskan? Baik, betul. Itu juga bisa dikatakan membantu. Nah, dalam hal ini saya menjelaskan mengenai agar kita lebih bisa mengenal orang lain dan membantu orang lain melewati tutur kata kita. Yang pertama kita sederhana saja, yaitu dengan melakukan sharing. Ada yang mengenal atau mengetahui sharing atau artinya itu? Baik, silahkan
ya berbincang-bincang, terus apalagi ngobrol-ngobrol juga bisa, bertukar pendapat juga bisa. Nah, sharing itu sendiri kan berasal dari kata bahasa Inggris, artinya saling share, memberikan, sharing atau saling memberikan atau tukar informasi. Nah, gunanya sharing tersebut yaitu yang pertama, bertukar pikiran. Yang kedua yaitu untuk mengetahui informasi. Yang ketiga saling mengenal. Nah, kita cukup menggunakan 3 makna ini saja. Ya, bertukar pikiran. Artinya jika saya dan kalian saling bercerita, pasti ada yang tidak cocok atau yang tidak. Saya cocok, kalian tidak. Nah, itu kita akan saling bertukar pikiran dan saling memberikan kesimpulan di mana agar kita dapat mengetahui titik sama di dalam hal ini. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi. Nah, ini yang paling sederhana, yaitu jika Anda tidak tahu informasi yang telah diberikan dan Anda bisa dikatakan seperti acuh, itu kan Anda biasanya nanya ke temannya, wingi ku apa sih sing dikasih ke guru matematika itu, aku gak ngerti, sik aku didudui lah. Nah, itu kan otomatis Anda bertanya dan Anda itu juga melakukan sharing. Otomatis teman Anda kan juga akan memberikan informasi kepada Anda dan Anda juga mendapatkan informasi dari teman Anda. Yang ketiga itu saling mengenal. Nah, ini sudah kalian terapkan, yaitu pada masa orientasi siswa atau MOS, yang dimana kalian melakukan masa orientasi siswa di SMP ini, otomatis kalian akan saling dikenalkan kepada teman, lingkungan sekolah, bapak ibu guru, penjual kantin, dan juga kalian juga otomatis satu kalian yang pertama-tamanya pasti juga belum kenal satu sama lain. Otomatis dengan lambat laun atau lambat waktu kalian juga akan saling mengenal kepada teman kalian. Sampai di sini paham atau tidak? Oh ya, bisa, itu juga dikatakan seperti itu, juga bisa saling mengenal. Istilah lain itu juga bisa untuk perkenalan, itu juga bisa. Perkenalan juga bisa. Ada yang bisa menyimpulkan lagi atau ada yang mau bertanya? Nah, baik. Nah, untuk saling mengenal itu kita tidak boleh atau membeda-bedakan dari diri Anda kepada teman Anda, itu juga tidak bisa, tidak baik. Nah, untuk saling mengenal ini itu biasanya juga butuh proses waktu untuk saling mengenal. Saya yakin di sini nggak cukup 1 hari, 2 hari dari kalian untuk mengenal teman kalian satu persatu. Pasti juga ada butuh waktu proses kurang lebih 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Baiklah, untuk bimbingan klasikal pada pagi hari ini saya juga tidak akan memberikan banyak-banyak agar kalian juga tidak bosan. Nanti akan saya lanjutkan pada bimbingan selanjutnya mengenai materi yang lebih dalam lagi mengenai sharing ini. Nanti kita jadwalkan sebagai 2 pertemuan. Nah, dikarenakan kita ini melakukan pada bulan puasa, otomatis waktu jam pelajaran berkurang, jadi saya meminimalisir sekali waktu yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, untuk pada minggu depan semoga kita bisa dipertemukan lagi.
lagi dan melakukan bimbingan pada kelas ini dengan lebih lancar, lebih nikmat, lebih enjoy, supaya kalian juga bisa memahami apa yang saya berikan kepada kalian. Kurang lebih waktunya kita sudah menempuh dalam waktu 15 menit sampai 12 menit, itu saya kira sudah cukup atau sudah cukup lama. Kelihatannya kalian juga sudah bosen. Saya di sini ingin berpamit kepada kalian dan kalian nanti bisa melanjutkan kepada mata pelajaran yang lain. Sebelum saya mengakhiri pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Baiklah, terima kasih kepada kalian kelas 7 yang sudah mengikuti bimbingan pada pagi hari ini. Saya doakan semoga kalian sehat dan lancar belajarnya, nanti pulang hati-hati. Sekian dari saya, jika saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.